warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau kalian baik hari ini, Pak senang mendengarnya bahwa kalian selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, sebelum belajar hari ini kita bersama menyanyikan lagu Profil Pancasila dan Indonesia Raya. Semuanya berdiri yuk. Belajar Pancasila. Siap, siap, siap. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, bertakwa yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Tepuk semangat. Ana Hasan, Antum Hasan, Anu Hasan. Ayah bina, Allahu Akbar. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dikeluarin. Baiklah anak, pada hari ini Pak absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah ini berarti kalian semua sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak.
ingat apa itu besaran dan satuan? Ya, dia apa dia? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran dan satuan. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya berat, panjang, tinggi. Satuan yaitu pembandingan di dalam pengukuran sebagai satuan. Contohnya sentimeter, milimeter, kilogram, newton. Nah, berarti kalian sudah mempelajari dan mengingat kembali materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya ya, mengukur suatu besaran panjang, pendek, tinggi, berat, itu adalah contoh suatu besaran. Sedangkan satuan yaitu sebagai pembanding di dalam mengukur sebagai satuan. Contohnya kalau kita mengukur panjang meja, satuannya sentimeter. Kalau tinggi badan, satuannya sentimeter. Kalau berat, satuannya kilogram. Berarti masih ingat ya pelajaran yang sebelumnya? Oke. Dan hari ini kita akan belajar tentang alat ukur dan pengukuran. Sebelum Pak lanjutkan, Pak akan memberikan suatu kesepakatan dalam kita belajar. Yang pertama, aktif dan disiplin dan mendengarkan penjelasan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Paham? Oke, hari ini Pak ingin bertanya. Di depan meja kan ada paket. Ini paket IPA ya. Paket IPA. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengukur buku IPA tersebut? Saya Pak. Ya. Mengukur tabel buku pasti menggunakan alat ukur garis dan jangka sorong. Mengukur panjang meja bisa menggunakan penggaris dan hitungan. Ya, berarti materi yang akan kita belajar ini sering baca di rumah ya. Oke. Itu salah satu contoh sudah dijawab oleh Nur, beda. Dan yang kedua, bagaimana cara kalian mengukur panjang meja yang ada di depan kalian? Adalah menggunakan mistar. Mistar pasti semuanya punya mistar, dan di rumah pasti kalian sudah pernah mengukur suatu ukuran. Ya. Misalnya kalian di rumah disuruh orang tua kalian disuruh untuk membeli suatu bulan beras. Ya. Berarti di dalam kalian ukur pasti satuannya kilogram. Berapa kilogram? Berapa? Paham ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur dan pengukuran. Tujuan dalam pembelajaran hari ini kita bisa lihat di depan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian alat ukur dan jangka sorong. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, peserta didik dapat mengukur panjang, tebal, diameter benda di sekitar dengan menggunakan jangka sorong. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kegunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Ini baik anak-anak, kita masuk ke ini pelajarannya. Jadi minggu kemarin sudah Pak suruh membawakan alat jangka sorong, ada bawa di bawah, coba diangkat contoh alat jangka sorongnya. Oke, berarti kalian membawa alat jangka sorong yang Pak perintahkan di buku. Jadi jangka sorong ini adalah alat ukur ya, salah satu contoh alat ukur untuk mengukur panjang suatu diameter dalam dan luar suatu benda. Paham ya? Selain dari itu, apalagi contoh alat ukur yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak. Apa? Ya. Alat ukur listrik, alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu. Ya. Berarti yang sebutan ini ya, bahwa alat ukur itu banyak ya. Tadi meteran, pelaris, jangka sorong. Oke, sebelum kita masuk materi selanjutnya, pakai waktu kalian untuk membaca buku paket. Silakan dibuka buku paketnya. Materi hari ini silakan dibaca.
dibaca? Oke. Hari ini kita baca lanjut ya tentang jangka sorong. Jangka sorong yaitu suatu alat ukur panjang mengukur suatu diameter kedalaman satu benda. Ya. Nah, jangka sorong alat yang Pak pegang ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian jangka sorong. Dan ini kan juga ada gambar suatu alat ukur jangka sorong. Ya. Oke. Nah, ini namanya jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong yang paling bawah ini adalah bagian bawah. Nah, bagian bawah ini namanya bagian tetap dan lahan geser. Bisa geser, bisa geser. Untuk mengukur suatu diameter benda. Sedangkan bagian atas, lahan atas itu untuk mengukur suatu ketebalan benda. Sedangkan di ujung ini tangkai jangka sorong. Fungsinya untuk mengukur suatu kedalaman benda. Ya. Nah, di dalam jangka sorong ada dua skala, skala utama dan skala nonius. Skala utama itu garis yang terdapat di atas, itu skala utama. Sedangkan skala nonius itu garis yang terdapat di lahan geser di bagian bawahnya. Nah, jangka sorong mempunyai suatu tingkat ketelitian, ya, itu berupa 0,01 mm. Oke, selanjutnya Pak akan menampilkan suatu video jangka sorong. Tolong diperhatikan. Hari ini akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan jangka sorong. Nah, bagian jangka sorong, yang pertama adalah skala utama. Skala utama adalah skala yang terletak di badan jangka sorong. Jadi dari 0 sampai 150. Ini 150 mm atau 15 cm. Jadi panjang maksimum yang bisa diukur oleh jangka sorong adalah 15 cm. Kemudian skala nonius. Nah, ini dari 0 sampai 10 itu skala nonius. Nah, setiap skala nonius besarnya 0,05 mm. Nah, ini tergantung dari jangka sorongnya. Jadi ada jangka sorong yang memiliki skala nonius 0,01, ada pula yang ini 0,05 mm. Kemudian untuk skala utama ada yang menampilkan dari 0, 1, 2 sampai 15 ini menggunakan skala senti. Tapi yang akan kita pelajari di sini menggunakan skala milimeter. Sedangkan skala noniusnya juga sama milimeter, jadi supaya tidak membingungkan skalanya sudah sama. Kemudian kita akan mempraktikkan bagaimana menggunakan jangka sorong ketika digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, yang pertama, jika jangka sorong masih
kendorkan dulu di bagian putarnya ini. Skala putar kita kendorkan supaya skala nominusnya bisa digeser-geser. Oke, setelah bisa digeser, kita letakkan benda yang akan diukur, dijepit di bagian sini. Nah, ini untuk mengukur diameter luar atau bisa juga digunakan untuk mengukur ketebalan. Nah, setelah terjepit, kita kencangkan. Nah, setelah kencang, kita baca hasil pengukurannya. Kita baca skala utama sebelum angka 0 dari skala nominus. Nah, di sini adalah skala ke 19. Jadi 19 mili. Kemudian lebihnya berapa? Nah, kita cari skala nominus yang lurus dengan skala utama. Oke, kita lihat, kita amati dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini di angka 8 kita lihat bahwa skala nominus yang ke-8 itu dia lurus dengan skala utama. Nah, jadi hasil pengukurannya 19 mili ditambah 8 kali 0,05. Jadi 19,4. Nah, 8 kali 0,05 adalah 0,40 atau 0,4 mm. Kemudian ditambah dengan skala utamanya adalah 19. Jadi hasilnya adalah 19,4 mm. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika kita akan mengukur diameter dalam dari tabung ini? Kita bisa menggunakan pengukuran yang di bagian atas. Di sini, bendanya diletakkan di sini. Jadi kita buka dulu. Kemudian diameter dalam tentu lebih kecil daripada diameter luar. Kita agak kendorkan. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian kita tarik sampai skalanya pas. Kita tarik, kemudian kita kencangkan. Setelah bagian tutupnya ini pas, nah ini bukunya tidak jatuh, kita bisa baca hasil pengukurannya. Berapakah hasil pengukurannya? Dengan cara yang sama, kita baca dulu skala utama sebelum angka 0 skala nominus. Nah, di sini 10, ini 15, 16, 17. Nah, jadi 17 mm. Kemudian kita cari skala nominus yang lurus dengan skala utama. Kita cari di sini. Nah, skala yang sama dengan skala nominus ini adalah skala nominus yang kelima, lurus. Jadi untuk hasil skala nominusnya 5 kali 0,05, jadi 0,25 mm. Kemudian kita tambahkan dengan hasil skala utama. Skala utama 17 mm. Kemudian ditambah hasil skala nominus 5 kali 0,05, jadinya 0,25. Kemudian ditambahkan sehingga diameter dalam dari pipa ini adalah 17,25 mm. Kita juga bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman. Pada bagian sini digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar sebuah pipa. Bagian atas digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Kemudian di bagian ujung di sini bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman pipanya. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita tutup di sini belum ada, tapi ketika kita
utama sebelum angka 0 skala Mohnius. Di sini ada 20 mili, di sini 30, di sini 25 mili. Kemudian ditambah dengan kita cari skala Mohnius yang lurus dengan skala utama. Nah, di sini angka 6 dia lurus dengan skala utama, sehingga hasilnya adalah 6 kali 0,05 mili, sehingga hasil pembacaan skala Mohniusnya 0,30 mm atau 0,3. Nah, hasilnya kemudian ditambahkan dengan hasil pembacaan skala utama, yaitu 25 mili, kemudian ditambah 0,3, sehingga hasilnya 20,3 mm. Oke, tadi sudah kalian lihat contoh cara mengukur benda menggunakan jangka sorong. Dan sekarang Pak akan memberikan sebuah soal ya. Saya bisa mengukurnya secara bersama-sama. Oke, kelihatan gambar di depan? Kelihatan? Oke. Di depan papan tulis ada sebuah contoh soal. Berapakah hasil pengukuran pada gambar tersebut? Ini jangka sorong suatu bendanya mengukur koin ya, koin pada benda. Atau bahasa kita apa? Uang logam. Ya. Nah, yang pertama kita harus tulis dulu, harus tahu dulu skala utamanya. Kita tulis dulu. Diketahui skala utama. Oke, kita lihat skala utamanya di atas. Angka atau garis yang sebelum di angka 0. Kan ini kan benda. Ini skala utama. Kita lihat, ini kan garis menggeser, berarti nilainya kita hitung nilai dari sini ke sini. Ya kan? Kan karena bendanya tidak melewati garis menggesernya. Jadi kita hitung. Hitungnya dari mana? Dari dan kita baca angka selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi 9 berapa? 9 mili. Dan selanjutnya skala utama. Oke, kita beri waktu kalian mencari skala Mohniusnya berapa. Perhatikan gambar di depan. Lihat garis atas dan bawah yang berhimpitan sama lurus. Berapa anak? Angka 5. Ya benar. Sudah jelas di depan bahwa angka yang garis lurus, garisnya itu di angka 5 atau berhimpit di angka 5. Kita tulis 5 berapa? 5 mm. Nah, jangan lupa kita tulis ketelitian dari jangka sorong tadi berapa? Ya, 0,01 berapa? 5 dikali 0,01 berapa? 5,01
skala utamanya 9. Ditambah skala minusnya berapa? Berapa? Pencari berapa? Berapa nak? 9 dimeter ditambah 5,01 berapa? 14,01 mili. Ya. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, ayo kita sama-sama untuk tepuk semangat, semuanya berdiri. Semangat ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. 2 kali tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Oke, anak-anak, karena sudah Pak jelaskan materinya dari soal, sekarang kita kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya sudah Pak bagikan minggu sebelumnya, dan hari ini kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi selanjutnya kita akan belajar diskusi kelompok. Ya. Oke, baiklah. Sebelum Pak bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Yang pertama kalian harus baca dulu langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Ya. Baca apa perintahnya, dikerjakan, dicari, dan apa perintah dari soal tersebut. Ya. Dan gunakan alat yang kalian sudah bawa. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Silakan dikerjakan dan diukur alat ukurnya berdasarkan benda yang akan kalian ukur. Silakan.
Yang kurang jelas boleh bertanya ya. Oke, kelompok ini sudah berapa Pak? Oh, bentar lagi selesai ya. Baik, kita diskusi ya. Oke, bentar lagi kita siap-siap untuk melakukan diskusi. Ya, kelompok utama sudah berapa Pak? Ya, bentar lagi selesai. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah berarti kita per kelompok mempresentasikan hasil diskusinya untuk depan ya. Oke, langsung saja kelompok pertama, silakan kelompoknya mempresentasikan ke depan.
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rupiah Satria. Perkenalkan, nama saya Siti Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dewa Satria. Perkenalkan, nama saya Leo. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi. Hasil pengamatan 1. Pengukuran Bahannya diameter jelaskan, Ibu. total. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 2,2 mm. Skala Möbius 8 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,08 mm. Skala utama ditambah skala Möbius sama dengan 2,2 mm ditambah 0,08 mm sama dengan 2,28 mm. 2. Pengukuran ketebalan balok kayu. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 3,1 cm. Skala Möbius 9 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala Möbius sama dengan 3,1 cm ditambah 0,09 mm sama dengan 3,19 cm. 3. Pengukuran diameter kelereng. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 8 mm. Skala Möbius 5 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,08 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala Möbius sama dengan 8 mm ditambah 0,05 mm sama dengan 0,85 mm. 4. Pengukuran meja belajar menggunakan alat ukur mistar. Hasil pengukuran 75 cm. 5. Pengukuran panjang balok kayu alat ukur menggunakan mistar. Hasil pengukuran 9 cm. 1. Tuliskan secara lengkap langkah-langkah dalam menggunakan jangka sorong untuk mengukur besaran panjang. Langkah-langkah menggunakan jangka sorong. Pertama, siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur, misalnya kelereng, koin, atau lainnya. Setelah itu, buka rahang genser pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. Pastikan lagi bahwa kedua rahang tertutup dan skala menunjukkan angka 0. Hal ini diperlukan gambar. Perhatikan agar tidak terjadi kesalahan pengukuran atau biasa disebut zero error. Kendorkan pada bagian baut pengunci dan tarik rahang geser ke sebelah kanan sampai benda yang ingin diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua rahang tersebut. Setelah itu, letakkan benda antara kedua rahang dan pastikan kembali bahwa posisi sudah sesuai dan tepat. Tarik bagian rahang geser ke sebelah kiri sampai mengambil benda yang akan diukur. Kemudian putar baut pengunci sampai dengan skala klik. Setelah itu, perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala Möbiusnya. Temukan angka yang menyambungkan lurus dengan garis-garis skala Möbius tersebut. Nah, hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua angkanya. Maka itulah diameter benda. Tuliskan minimal pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan alat ukur jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Jangka sorong tidak hanya digunakan untuk mengukur panjang, tetapi jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter seperti diameter bagian dalam pipa dan juga digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda serta dapat digunakan untuk mengukur luas benda. 3. Perhatikan gambar hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong di bawah ini dan hitunglah hasil pengukurannya. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 1,8 cm. Skala Möbius 5 mm kali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala Möbius sama dengan 1,8 cm ditambah 0,05 mm sama dengan 1,85 cm.
Gimana? Jelas? Oke, jelas ya. Jadi kelompok pertama sudah presentasi, kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok satu silakan kembali. Selanjutnya kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Soalnya lebih keluar lagi, Putri. Yang giliran ya, suaranya agak keras. 1. Tuliskan secara angka-angka yang dalam menggunakan jangka sorot untuk menuju misalkan saja. Angka-angka mendukung jangka sorot. Pertama, siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur, misalnya keras, koin, atau lainnya. Setelah itu, buka lahan geser pada jangka sorot ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar tampak agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat.
5 pembaris, 6 jangka sorong, 17 bentuk. Paham? Oke, berarti kelompok yang pertama sudah paham. Kita beri tepuk semangat. Selanjutnya, kelompoknya silakan presentasikan yang nanti yang jawab, yang baca beneran ya, yang jawab juga baca. Ya semuanya belum baca, suaranya keras. Ya temannya kedengar. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri Olia. Kenalkan, namanya Cynthia Julia. Kenalkan, nama saya Cynthia Julia. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Hasil pengamatan. 1. Pengukuran diameter tutup botol. Penelitian jangka sorong sama dengan 0,01 mm. Skala utama 2,2 cm. Skala Nelius 8 mm kali 0,01 mm sama dengan 0,08 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala Nelius sama dengan 2,2 cm tambah 0,08 mm sama dengan 2,28 cm. 2. Pengukuran ketebalan balok kayu. Penelitian jangka sorong sama dengan 0,01 mm. Skala utama 3,1 cm. Skala Nelius 9 mm kali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama tambah skala Nelius sama dengan 3,1 cm tambah 0,09 mm sama dengan 3,19 cm. 3. Pengukuran diameter kelereng. Penelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 8 mm. Skala Nelius 5 mm kali 0,01 mm sama dengan 0,25 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala Nelius sama dengan 8 mm tambah 0,05 mm sama dengan 0,85 mm. Lanjut. Ya, jawab. Lanjut. Hasil pengamatan. Serius kenapa ketawa? Yuk. Ayo, tulis. Yuk, bilang kalau ini sakit, nih kawan ini bilang. Yuk. Pengukuran meja belajar menggunakan alat ukur Mistar. Hasil pengukuran 60 cm. 5. Pengukuran panjang balok kayu alat ukur menggunakan Mistar. Hasil pengukuran 16 cm. 1. Tuliskan secara lengkap langkah-langkah dalam menggunakan jangka sorong untuk mengukur besaran panjang. Langkah-langkah menggunakan jangka sorong. 1. Pertama, siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur, misalnya kelereng, koin, atau lainnya. 2. Setelah itu, buka lahan geser pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. 3. Pastikan lagi bahwa kedua lahan tertutup dan separuh menunjukkan angka 0. Hal ini perlu James perhatikan agar tidak terjadi kesalahan pengukuran atau biasa disebut zero error. 4. Kendurkan pada bagian baut pengunci dan tarik lahan geser ke sebelah kanan sampai benda yang ingin diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua lahan tersebut. Setelah itu letakkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang lain yang ingin bertanya silakan. Ya. Jelaskan berapa alat ukur listrik. Contoh alat ukur listrik yaitu ampermeter, voltmeter, multimeter berfungsi untuk mengukur besaran. Jadi itu contoh alat ukur yang disebutkan Febri tadi, contohnya ampermeter. Ya. Silakan dulu kelompok 3. Oke, berikut pertama kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karen Masagria. Perkenalkan, nama saya Pembuka Kasih. Perkenalkan, nama saya Sesi Saputri. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Andi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farani. Hasil pengamatan. 1. Pengukuran diameter tutup botol. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 2,2 cm. Skala minus 8 mm dikali 9,01 mm sama dengan 0,08 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala minus sama dengan 2,2 cm ditambah 0,08 mm sama dengan 2,28 cm. 2. Pengukuran ketebalan balok kayu. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 3,1 cm. Skala minus 9 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala minus sama dengan 31 cm ditambah 0,09 mm sama dengan 3,19 cm. 3. Pengukuran diameter keleleng. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 0,8 mm. Skala minus 5 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala minus sama dengan 0,05 mm ditambah 0,05 mm sama dengan 0,85 mm. 4. Pengukuran meja belajar menggunakan alat ukur mistar. Hasil pengukuran 60 cm. 5. Pengukuran panjang balok kayu alat ukur menggunakan mistar. Hasil pengukuran 13 cm. Oke, lanjut giliran. Suaranya agak keras. Keras. Suaranya agak keras. Secara lengkap langkah-langkah dalam menggunakan jangka sorong untuk mengukur besaran panjang. Langkah-langkah menggunakan jangka sorong. Pertama, siapkan terlebih dahulu optik atau benda yang akan diukur, misalnya lereng koin atau lainnya. Setelah itu, buka rangka geser pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. Pastikan lagi bahwa kedua rangka tertutup dan segala menunjukkan angka 0. Hal ini perlu gerakan perhatikan agar tidak Baiklah, terjadi perhatikan kesalahan. tentunya. Agar tidak terjadi kesalahan pengukuran atau bisa disebut zero error. Tentukan pada bagian bawah kunci dan tarik dalam geser ke sebelah kanan sampai benda yang ingin diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua rangka tersebut. Setelah itu, letakkan benda antara kedua rangka dan pastikan kembali bahwa posisinya
Setelah itu, larikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala rumusnya. Temukan angka yang menyambungkan lurus dengan garis dari skala rumus tersebut. Nah, itulah hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menggunakan kedua angkanya. Maka itulah diameter benar. Ya, lanjut. 2. Tuliskan sejumlah dua pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan alat ukur jangka sorong dalam hidupnya sehari-hari. Jangka sorong tidak hanya digunakan untuk mengukur panjang, tetapi jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter sebuah cincin, diameter bagian dalam pipa, dan juga dapat digunakan untuk mengukur keterangan sebuah benda, serta dapat digunakan untuk mengukur luas benda. 3. Perhatikan hasil pengukur dengan menggunakan jangka sorong di bawah ini dan hitunglah hasil pengukurannya. Penelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 1,8 cm. Skala minimum 5 cm dikali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm. Hasil pengukuran akhir 1,8 cm tambah 0,05 mm sama dengan 1,85 cm. Kesimpulan, kegunaan jangka sorong adalah untuk mengukur panjang, diameter, luar maupun diameter suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang pada pipa maupun lainnya dengan cara diulur. Untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Baik, sekian hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan duduk di bangku masing-masing. Ya. Oke, sudah ya, sudah duduk. Oke, jadi setelah kalian tampil semuanya berarti ke Pak koreksi dari apa yang kalian sampaikan, berarti kan sudah paham ya cara langkahnya sudah kalian jelaskan, hasil pengukuran menggunakan alat ukur tadi itu sudah pas, sudah bagus, kalian sudah menggunakan dengan bagus dan jadi kalian sudah paham apa yang di pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan apa? Kesimpulan yang kita simpulkan pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah penggunaan jangka sorong adalah untuk mengatur panjang, diameter maupun diameter suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Ya, benar ya. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang jangka sorong yaitu sebuah alat ukur untuk mengukur panjang, diameter, luas dan dalam suatu benda dengan cara diapit. Ya. Berarti kan sudah paham materi hari ini. Dan sekarang Pak beri soal individu, nanti jangan lupa dikerjakan secara individu ya. Nanti silakan kerjakan dan tulis namanya. Dibaca soalnya dan ditulis jawabannya. Tulis jawabannya dan dibaca soalnya.
Zakat. Tulis jawabannya apa? Cari jawabannya nanti di paket.
Ya, gimana sudah semua soalnya? Sudah. Kumpulkan. Karena hasilnya sudah tak nilai, ya. Silakan dilihat di sini nilainya berapa. Nanti materi yang belum ini nanti kalian boleh pelajari lagi ya. Nanti di rumah materinya dibaca lagi.
kedepannya jangan lupa pelajari materi tentang zat dan suhu ya. Pelajari halaman 46 ya, pelajari. Oke, sebelum belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan kita kelas sekarang. Doa mulai. Kita cukupkan dulu ya, yang berdiri, tepuk tangan, yang berdiri. Dua kali tepuk semangat. Oke, silakan kembali. Hari ini, pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.